Ya. Ya. Bapak Simarmata ada yang mau disampaikan? Oke. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Salam sehat semua. Ya. Saya perkenalkan, nama saya Selamat Simarmata. Saya Kepala Sekolah SMP Katolik Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Bruder, ada 2 pertanyaan saya. Yang pertama, kebetulan wilayah Tanjung Pinang, sekarang kami mendapat jatah untuk sekolah penggerak angkatan ke-5. Sekarang kami sedang input data, sudah mendaftar begitu ya, sudah input berkas dan sebagainya, CV dan sebagainya, mungkin ada sedang diseleksi. Seandainya kami lolos, Bruder, bagaimana ini? Kita ikut di sini, kemudian seandainya lolos dari pemerintah, saya ikut yang mana? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya lihat model RPP yang akan diajarkan nanti dengan sekolah penggerak itu, guru penggerak tadi, sudah sangat-sangat sederhana. Ada 3 poin yang saya perhatikan tadi, ada evaluasi, ada tujuan pembelajaran apa, evaluasi pembelajaran apa, dan sebagainya. Nah, tentu dengan banyaknya perubahan ini, tentulah sistem penilaian itu pasti berbeda. Pertanyaan saya, adakah nanti format penilaian yang disodorkan untuk guru penggerak nanti? Demikian, Bruder. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Simarmata. Ya. Langsung saja ditanggapi, Bruder Martin. Ya, baik, Bapak Simarmata. Tadi pertanyaan yang pertama itu tentang sekolahnya Bapak Simarmata ini juga mendaftarkan sebagai sekolah penggerak. Ya. Kalau menurut apa itu penjelasan dari Departemen Pendidikan, salah satu karena kalau sekolah Bapak sudah masuk ke organisasi penggerak itu akan terkunci, tidak bisa mendaftar ke sekolah lain, nanti akan terkunci begitu. Nah, jadi karena sekolahnya sudah masuk di daftar peserta organisasi penggerak. Jadi nanti kalau dari departemen atau dari dinas itu ngecek sekolah Bapak, loh, ini kok sudah terkunci, tidak bisa masuk lagi. Itu akan begitu. Maka Bapak Simarmata bisa menunjukkan MOU antara Yayasan Tunas Karya atau Yayasan apa ya? Itu dengan dinas. Ya. Nah, ditunjukkan, Pak, ini kami sudah punya MOU dengan dinas, kami menjadi peserta organisasi penggerak. Kalau dinasnya tahu, pasti mengatakan, oh sudah jadi anggota, ya sudah, nanti akan dibatalkan. Itu saya potong sebentar. Ya, silakan. Berarti saya sebagai kepala sekolah yang ikut juga untuk kepala sekolah penggerak dan guru-guru saya akan sampaikan seperti itu kepada dinas nanti. Ya, ditanyakan kepada dinas, Pak, kami sudah punya MOU ini dari dinas antara yayasan konsorsium ini dengan dinas, kami menjadi peserta organisasi penggerak. Bagaimana ini, Pak? Kalau dinasnya tahu, dia akan mengatakan, oh kalau begitu tidak perlu ikut karena sama tujuannya. Begitu. Baik, Romo. Baik, Bruder. Terima kasih. Ya, terima kasih. Lalu mengenai yang kedua, sistem penilaian. Jadi prinsipnya dari pemerintah akan menyederhanakan, ya, supaya guru tidak terbebani dengan berbagai tugas administrasi. Lalu malah kurang perhatian kepada pembelajaran itu sendiri. Gitu. Maka sistem penilaiannya pun nanti akan disederhanakan. Hanya sekarang ini yang kurikulum resmi dari pemerintah tentang penyederhanaan dalam namanya itu konsep Merdeka Belajar itu belum jadi ya dari pemerintah itu. Tetapi nanti akan ada. Jadi selama belum ada, sekolah diberikan kebebasan untuk menilai. Karena ini konsepnya Merdeka Belajar, maka menentukan tujuannya sendiri,
lalu melakukan kegiatannya juga ditentukan oleh sekolah sendiri, dan penilaiannya oleh sekolah sendiri. Maka kelulusan, kenaikan kelas juga ditentukan oleh sekolah sendiri, itu konsep Merdeka Belajar. Sementara begitu, nanti khusus dalam konteks program organisasi penggerak, nanti akan diberi sistem penilaian yang khusus untuk kaitannya dengan proyek organisasi penggerak ini, Pak. Terima kasih ya. Baik, terima kasih, Bruder. Ya, baik Pak Marmata. Terima kasih Buder Martin yang sudah menyampaikan penjelasan pada Bapak Simarmata. Semakin jelas ya Bapak Simarmata terkait dengan tadi yang disampaikan Buder tentang format penilaian nanti akan diberikan begitu. Baik, kita lanjutkan untuk termin yang berikutnya. Termin ketiga untuk penanya pertama kami beri kesempatan kepada Bapak Kasdin Sitomorang untuk bisa menyampaikan pertanyaan. Silakan Pak Kasdin. Pak Ignatius, khususnya juga Bruder atas pemaparannya tadi cukup jelas ya. Yang menjadi pertanyaan bagi kami dari SMP Swasta Katolik Budi Pejuang Medan adalah ini terkait masalah konsep Merdeka Belajar tadi. Karena Merdeka Belajar berarti di sana diharapkan siswa, khususnya guru, menggali potensi yang setinggi-tingginya. Saya sangat setuju, saya rasa juga rekan-rekan juga yang lain juga demikian, bahwasanya siswa itu tidak ada yang bodoh. Hanya saja latar belakang kecerdasannya itu berbeda-beda. Ada yang memang pintar linguistik, bahasa, ada yang matematik, logika, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, Bruder, adalah apakah dalam menggali potensi itu, guru selaku penggerak di sekolah, itu tadi itu sasarannya tadi kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nah, diberikan kebebasan untuk noise ya. Ya, silakan. Noise, Pak. Oke, Pak. Oke, jadi tadi terkait masalah konsep Merdeka Belajar ya, Bruder ya. Oke, jadi pada prinsipnya siswa tidak ada yang bodoh, hanya saja memang mereka memiliki latar belakang kecerdasan yang berbeda. Ada yang memang minat dan bakatnya memang ada pada bidang tertentu. Nah, selama ini memang yang jadi dilema adalah siswa yang pintar dalam, katakanlah matematik, itu lebih cenderung dianggap artinya memiliki potensi. Sedangkan siswa yang di bidang seni, olahraga, kita katakanlah psikomotorik, itu lebih diterbelakangkan, kan begitu. Ya. Nah, harapannya melalui program organisasi penggerak ini bisa digali kompetensi setiap siswa di masing-masing kemampuannya. Jadi tidak lagi artinya pada prinsipnya juga kita guru mengharapkan siswa itu semua bisa aktif atau kita katakan maksimal dalam setiap mata pelajaran. Nah, padahal mungkin siswanya tidak di situ. Tapi mungkin dia lebih senang, kita katakanlah, olahraga. Tapi mungkin di matematika dia minus gitu, Bruder. Nah, pertanyaannya, Bruder, apakah kita dalam membuat program dalam penggerakan ini, menggerakkan peserta didik ini, kita diberikan, kita katakan otonom, program otonomi, bagaimana teknisnya, metodenya, termasuk juga evaluasinya itu, apakah kita diberikan otonom untuk itu. Kemudian yang kedua, apakah ini harus juga kita lihat, kita katakanlah semacam budaya lokal gitu. Karena kan juga peserta didik juga ada kaitannya juga dengan budaya tempat gitu kira-kira, Bruder. Itu kira-kira, Bruder, yang bisa kami tanyakan dari SMP Muri-Muri 2. Kurang lebih, mohon maaf, Bruder. Terima kasih. Terima kasih Pak Kasdin Sitomorang. Pertanyaan intinya, Bruder, bahwa apakah guru diberikan kebebasan ya atau otonomi khusus untuk mengembangkan metode pembelajarannya, evaluasinya disesuaikan dengan kearifan lokal begitu, ya. Kami persilahkan, Bruder. Terima kasih Pak Kasdin. Jadi pada prinsipnya sesuai dengan konsep Merdeka Belajar, guru diberi
diberi kesempatan, juga sekolah diberi kesempatan untuk menyusun, menentukan sendiri tentang apa yang akan diajarkan, bahannya bagaimana, tujuannya bagaimana. Maka sebenarnya ini sudah lama dipikirkan oleh pemerintah pada tahun 2006 waktu mencanangkan yang namanya KTSP, ya, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Sebenarnya konsep kurikulum tingkat satuan pendidikan itu adalah kurikulum yang mempertimbangkan dan memperhatikan situasi setempat, termasuk budaya setempat. Ya, jadi KTSP itu seharusnya kalau dilaksanakan dengan baik, ya, sesuai dengan sekarang ini konsep Merdeka Belajar ini memberi peluang supaya KTSP itu dilaksanakan sesuai dengan tujuan awal, yaitu supaya setiap sekolah menyusun kurikulumnya, mengatur kurikulumnya dengan tujuan meningkatkan dan menemukan, mengembangkan potensi-potensi siswa. Hanya saya bisa mengerti, guru pun kan juga memiliki keterbatasan. Ya. Guru juga tidak akan pandai dalam segala hal. Ya. Kadang-kadang guru yang hobinya di bidang seni misalnya, lalu yang lain-lain juga kurang diperhatikan. Padahal muridnya banyak. Maka hal-hal itu yang perlu juga diperhatikan. Maka kalau kita nanti menyusun KTSP, ada kemungkinan itu sistem pembelajarannya juga disesuaikan. Misalnya bahwa ada kolaborasi guru misalnya, kolaborasi guru supaya tidak hanya satu guru saja karena ada berbagai potensi yang perlu dikembangkan. Tapi itu nanti akan ditemukan dalam bimbingan teknis, ya. Saya sekarang belum akan masuk kepada bimbingan teknis, nanti ada tim kurikulum. Jadi nanti tim kurikulum akan memberikan penjelasan bagaimana kita menentukan tujuan dan kegiatan pembelajaran di sekolah masing-masing. Itu yang pertama. Lalu jadi budaya lokal, lalu kemampuan masing-masing anak, dan seterusnya itu akan dipertimbangkan kalau kita nanti mulai menyusun, menentukan kurikulum kita untuk organisasi penggerak ini. Lalu yang lain-lain, apakah sekolah diberi kebebasan? Prinsipnya ya, prinsipnya diberi kebebasan. Tetapi saya ingatkan, pemerintah akan menilai tentang pendidikan di sekolah kita hanya pada 3 tadi, ya, pada kemampuan literasi, kemampuan numerasi, dan survei karakter. Yang lain-lain tetap kita kembangkan potensi-potensi itu, tetapi asesmen nasional dari pemerintah yang berbentuk AKM, asesmen kompetensi minimum, hanya akan menilai 3 itu, ya, hanya akan menilai 3. Yang lain-lain itu dinilai sendiri, ya, dinilai sendiri. Begitu, Pak Kastin. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu Den Martin, yang sudah menyampaikan penjelasan dari pertanyaan yang disampaikan Bapak Kastin. Bapak Kastin semakin jelas ya, jawaban dari Bu Den tadi. Baik, kita lanjutkan penanya berikutnya. Saya beri kesempatan kepada Ibu Martina Asri ini tadi. Sejak awal sudah resen ini. Apakah masih terkoneksi dengan kita nih? Ibu Martina Asri? Kami persilahkan. Ya, selamat siang. Ya, silakan. Ya. Minta tolong kameranya dinyalakan, Ibu Martina, biar kami bisa melihat semua. Iya. Ya, oke. Selamat siang, terima kasih kesempatan yang diberikan. Sebenarnya tadi saya resen mau bertanya, tetapi pertanyaan yang sudah dikemukakan oleh suster tadi, saya lihat dulu. Hubungan yang dikemukakan oleh Suster Martika tadi tentang program POP ini yang dimulai dari
tahun ini kelas 7, kelas 8, dan nantinya akan selesai di kelas 9 tahun 2023. Ya, seperti halnya yang disampaikan Suster, bahwa pada tahun ini, khususnya pada tanggal 4 sampai 5 Oktober, sekolah kami itu sudah ada melaksanakan penilaian asesmen ini yang ikut AKM itu khusus kelas 7 sebanyak 45 orang, dan perlu kami sampaikan bahwa itu memang dari kementerian itu dijadikan sebagai sekolah sampling. Beberapa kita sekolah dan yayasan yang masuk dalam program POP ini terpilih. Daftar-daftar yang saya lihat dari 26 provinsi itu ada juga 66 kabupaten, kita ada 333 kalau tidak salah sekolah yang terpilih. Nah, kebetulan sekolah SMP Katolik Makala itu Kabupaten Tanah Toraja di bawah naungan Yayasan Paulus Makassar itu terpilih sebagai salah satu sampling. Jadi kelas 7 itu yang terpilih akan lanjut nanti sampai 2023 sebagai peserta yang ikut asesmen. Tetapi memang betul yang sudah disampaikan Bruder tadi, bahwa itu dari pemerintah. Tetapi ketika saya cek di info GTK, kita memang di bawah naungan ini yayasan POP kita masih memang berada di Ismaya ini. Itu yang saya mau sampaikan. Jadi bukan berarti bahwa kita bergabung di organisasi yang lain, tidak. Hanya kebetulan kita terpilih dari pemerintah. Itu yang saya mau sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Martina Asri. Jadi kalau itu tidak apa-apa, karena itu pemerintah bebas mengambil sampling di mana saja. Ya, betul. Jadi kalau karena ini kan baru pertama kali AKM itu, jadi asesmen nasional ini baru pertama kali, ini baru semacam uji coba. Jadi baru uji coba. Terserah pemerintah ngambil di mana saja, itu boleh saja. Dan itu tidak ada kaitannya apakah menjadi anggota atau peserta organisasi penggerak atau tidak, itu sebenarnya tidak ada kaitannya. Jadi pemerintah bebas memilih sekolah mana untuk sampling. Jadi kebetulan di sekolah Bu Asri, Bu Martina itu menjadi peserta. Jadi silakan, tidak apa-apa kalau jadi untuk tes atau untuk sampling macam itu tidak masalah ya. Terima kasih. Terima kasih Bruder. Dan memang itu kita masih di bawah naungan Yayasan Pagudi Luhur. Itu di info GTK saya cek. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu Martina Asri atas sharingnya, dan terima kasih Bruder atas penjelasannya. Kita lanjutkan untuk penanya berikutnya. Kami beri kesempatan kepada Ibu Heni Tayu. Kami persilahkan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi menjelang siang. Kalau kami di Manado ini sudah hampir jam 12. Sudah ya. Yang saya hormati, Bruder, yang ingin saya tanyakan adalah apakah Yayasan Pagudi Luhur sebagai organisasi penggerak membuat juknis sebagai dasar pelaksanaan program penggerak untuk sekolah-sekolah atau unit, baik kami sebagai kepala sekolah maupun guru-guru, di mana juknis ini perlu juga untuk di dalam hal pendanaan. Nah, jadi di unit masing-masing misalkan memuat kegiatan mulai dari perancangan, kemudian pelaksanaan KBM mungkin menggunakan metode-metode, maupun di dalam hal penilaian, evaluasinya, sehingga pendanaan itu tetap tepat sasaran dan sesuai dengan program yang dibuat di setiap sekolah. Itu yang menjadi pertanyaan kami. Terima kasih, salam sehat sejahtera. Terima kasih Bu Heni Tayu atas pertanyaannya. Langsung saja Bu Den Martin bisa ditanggapi. Ya, Ibu Heni, jadi program ini
adalah program yang mendapatkan bantuan dana dari pemerintah. Maka kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan organisasi penggerak ini dapat mungkin tentu akan menggunakan dana dari pemerintah. Tetapi ini tentu harus dikoordinasikan dengan yayasan-yayasan penyelenggara. Kami ada petunjuk teknisnya yang tentang keuangan, juga ada petunjuk teknisnya tentang nanti pelaksanaan kegiatan. Kalau masalah keuangan ini akan dibicarakan langsung dengan para ketua yayasan anggota konsorsium. Jadi Ibu Heni kalau menyangkut masalah pendanaan, nanti silahkan menghubungi ketua yayasan masing-masing, karena ketua yayasan sudah paham tentang bagaimana kalau ada pembiayaan dan seterusnya, itu bagaimana nanti prosedurnya, bagaimana cara mengajukan pembiayaan dan lain sebagainya, itu dilakukan lewat ketua yayasan masing-masing. Itu Bu Heni tentang pembiayaan. Terima kasih. Terima kasih, Bu Den Martin. Semakin jelas Ibu Heni ya atas pertanyaan yang disampaikan tadi. Halo Ibu Heni, apakah mendengar? Kelihatannya gangguan koneksi internet ini Ibu dan Bapak. Baik. Iya jelas Pak Moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Heni, selalu semangat. Semangat. Bruder, Bapak Ibu serta frater ya. Menjelang semakin siang, semakin banyak yang bertanya. Ini menandakan bahwa Bruder, Suster, frater, Bapak Ibu menyambut baik adanya program organisasi penggerak di Yayasan Konsorsium ini. Semoga ini senantiasa menjadi semangat dan spirit bagi kita semua untuk mewujudkan mimpi besar bersama. Baik, kita lanjutkan penanya berikutnya, yaitu untuk termin keempat. Ya. Kita buka untuk penanya pertama. Kami beri kesempatan kepada Bapak Alisaro Laila. Kami persilakan, Bapak. Terima kasih banyak kepada Bapak Agustinus sebagai moderator kita. Pastor, Bruder, Frater, Suster, teristimewa kepada Bruder Martin yang demikian jelas memaparkan hal ini kepada kita. Saya perkenalkan diri, saya Alijaro Laia, Kepala SMP Santo Yosef yang ada di Jalan Pemuda, Medan. Langsung saya sampaikan beberapa poin pertanyaan saja, Bruder, melalui Pak Ignatius. Yang pertama, sekarang kita masih berada dalam masa pandemi COVID-19. Kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Kalau situasi di Medan, Pak Ignatius, Bruder, boleh dikatakan sebahagian besar, khususnya di YPK Don Bosco Kam, yang belum melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Maka memang, Pak Ignatius, doa kita, semoga pandemi ini segera musnah dari muka bumi ini, Pak. Berkaitan dengan itu, satu pertanyaan, Pak. Apa yang secara spesifik dimuat dalam program POP ini tentang persiapan-persiapan menghadapi pandemi COVID-19 ini? Karena kita tidak tahu kapan hal ini akan berakhir. Itu yang pertama, Pak. Kedua, kita ini kan sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan yayasan-yayasan yang dikelola ya secara Katolik di seluruh wilayah Nusantara. Tadi Bruder menjelaskan kepada kita bahwa tujuan akhir itu bagaimana meningkatkan mutu yang setinggi-tingginya tentang literasi, numerasi, karakter, dan sebagainya. Maka pertanyaan saya yang berhubungan dengan itu, Pak Ignatius, yang secara spesifik, apa yang sudah dipikirkan oleh program ini, khususnya panitia, untuk mendesain sedemikian rupa program ini yang betul-betul membedakan kita ya antara
negeri dengan swasta, atau mungkin kita secara Katolik dengan perguruan swasta yang lain. Itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, maaf Pak Ignatius. Mohon maaf kalau pertanyaan ini mungkin terlalu jauh, walaupun tidak harus apa. Ketercapaian ini, keberhasilan ini pasti akan didasari pada instrumen-instrumen yang akan digunakan nantinya. Sejauh mana ini diukur keberhasilannya atau kualitasnya dan sebagainya. Ya, tentunya dengan instrumen-instrumen tertentu. Tetapi kalau boleh kami tahu Pak Ignatius, setidak-tidaknya Pak, secara umum, indikator apa saja nanti yang akan bisa digunakan, ya sehingga si A, si B, sekolah ini ketercapaiannya, keberhasilannya sampai segini. Apakah itu memang diukur secara keseluruhan di seluruh Indonesia, atau memang punya, ya katakanlah, penilaian bertingkat ya di seluruh SMP yang dikelola di berbagai keuskupan kita di seluruh Nusantara. Demikian Pak Ignatius pertanyaan yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila kurang pas. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ali Sarul, luar biasa, semangat ya, selalu menginspirasi untuk kita semua. Baik, menggarisbawahi apa yang disampaikan pertanyaan dari Pak Ali Sarul, Buder, yang pertama terkait dengan apakah ada secara spesifik program organisasi penggerak ini dalam menghadapi pandemi COVID yang kita tidak tahu ya, berakhirnya itu sampai kapan begitu ya. Ada kekhususan enggak ya tentang program untuk menghadapi pandemi di dalam program organisasi penggerak ini. Lalu pertanyaan kedua, secara spesifik yang dipikirkan untuk grand design ya, mendesain, membedakan antara sekolah negeri dan swasta atau kekhususan antara sekolah Katolik dan sekolah non-Katolik. Apakah ada grand design-nya seperti itu begitu dalam program organisasi penggerak. Lalu yang ketiga, Buder, untuk ketercapaian instrumen sampai sejauh mana panitia di dalam program organisasi penggerak di dalam yayasan konsorsium ini ada indikator-indikator yang digunakan antara sekolah A dan B. Apakah ini terkait dengan seluruh Indonesia, terkait dengan tadi ya peningkatan mutu atau seperti itu ya kurang lebihnya ya Pak ya. Baik, kami persilakan kepada Buder Martinus untuk bisa menyampaikan. Monggo Buder. Ya, terima kasih Pak Ali Jaro. Yang pertama tentang program-program selama pandemi ini. Sebenarnya kami pada waktu menyusun program itu sudah disusun secara tatap muka sebenarnya ya. Tetapi ternyata pandemi ini belum berhasil, belum berakhir. Maka lalu akhirnya direvisi semua bersama dengan pemerintah. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Jadi kami diundang ke Jakarta, ya, kami diundang ke Jakarta untuk merevisi semua rencana dan anggaran. Karena tidak mungkin pada sampai Desember tahun 2021 ini dikatakan oleh pemerintah itu mengadakan pertemuan-pertemuan dan kegiatan-kegiatan yang tatap muka. Maka lalu seluruh rencana kegiatan bersama yang bersifat tatap muka dihapuskan semua oleh pemerintah. Ya. Dan anggarannya juga dihapuskan semua. Yang bersifat dulu rencananya semua berkumpul di hotel, lalu ada pelatihan berhari-hari di hotel dengan sistem yang tatap muka. Ini akhirnya oleh pemerintah dinyatakan sampai Desember 2021 tidak bisa dilakukan. Maka untuk sampai Desember 2021 ini, semua kegiatan kita menggunakan kegiatan jarak jauh, kegiatan online seperti sekarang ini. Program-programnya sudah disusun, nanti ada bimbingan teknis untuk
para kepala sekolah, juga untuk workshop untuk kepala sekolah, dan juga untuk bimbingan teknis untuk para trainer, para fasilitator yang akan membantu guru-guru lain untuk mengadakan pelatihan. Tapi semua ini akan dilakukan masih secara online. Nanti detailnya, program detailnya akan disampaikan pada waktunya. Ya. Karena ini kan program ini kan masih sampai tanggal berapa ini, 25 atau berapa ini ya. Karena program ini berlangsung 5 hari atau berapa. Jadi ini hanya bagian awal, Pak. Jadi ini baru bagian awal, nanti lusa, besok, lusa, dan seterusnya itu akan ada penjelasan-penjelasan yang lebih rinci tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan sampai sekurang-kurangnya Desember tahun 2021 ini. Jadi program yang secara spesifik dilakukan selama pandemi ini akan ada program-program pelatihan dan workshop ya untuk para kepala sekolah dan trainer. Ya, dan trainer. Demikian juga nanti akan ada pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis dan lain sebagainya yang akan akan membicarakan tentang bagaimana pelaksanaan program organisasi penggerak ini untuk di sekolah masing-masing. Itu nanti akan ada, semua sudah dirancang, nanti akan dijelaskan pada waktunya. Lalu bagaimana kita bisa membedakan ya program kita ini antara sekolah negeri, sekolah swasta, dan sekolah swasta satu dengan yang lainnya. Ini justru nanti yang akan dibahas untuk tahap-tahap selanjutnya. Kita akan mulai dari menganalisa situasi kondisi sekolah masing-masing. Jadi awal yang akan kita lakukan itu menganalisa situasi kondisi, nilai-nilai inti, dan juga tujuan-tujuan yang hendak kita laksanakan atau kita capai dari sekolah kita. Maka kalau kita nanti ada 144 sekolah yang terdiri dari beberapa yayasan, itu pasti masing-masing mempunyai situasi yang berbeda-beda. Maka kita akan mulai atau bertitik tolak dari analisa situasi sekolah masing-masing. Dan kita tidak perlu sama satu sama lain. Ini konsep Merdeka Belajar itu justru memberi peluang kehebatan dari setiap sekolah, kehebatan dari setiap yayasan, itu nanti justru akan kelihatan di situ. Bahwa yayasan ini hebat dalam bidang ini. Sekolah ini akan hebat dalam bidang ini kalau kita bisa bersama-sama menganalisa situasi kondisi sekolah kita masing-masing, yayasan kita masing-masing, nanti akan kelihatan. Dan nanti juga lalu akan nampak bedanya antara sekolah kita dengan sekolah swasta yang lain, apalagi sekolah kita dengan sekolah negeri. Karena situasinya, lingkungannya, nilai-nilainya, semua berbeda. Bahkan mungkin budaya sekolah itu juga berbeda. Lingkungan sekolah berbeda. Nah, itu yang akan menjadi titik tolak pengembangan sekolah kita. Jadi, kita tidak akan menjadi sekolah seragam. Seluruh Indonesia sama persis. Tidak begitu. Nanti akan ada banyak kehebatan dari sekolah masing-masing yang bisa ditonjolkan. Itu pada prinsipnya begitu. Jadi yang membedakan sekolah kita dan sekolah negeri dan sekolah swasta lain adalah nilai-nilai yang kita perjuangkan di sekolah kita dan juga di yayasan kita. Budaya yang melingkupi sekolah kita dan juga di yayasan kita, itu nanti yang akan membedakan. Maka tidak akan ada lagi kurikulum seragam, bahwa semuanya akan mengikuti satu kurikulum yang sama, itu begitu. Itu tentang apa yang membedakan. Lalu tentang instrumen keberhasilan, ya. Instrumen keberhasilan nanti kita akan
akhirnya harus mengikuti ukuran atau ukuran yang digunakan oleh pemerintah. Ukuran yang digunakan oleh pemerintah adalah asesmen kompetensi minimum. Maka kita pun di dalam pelaksanaan program organisasi penggerak ini tetap akan memperhatikan dan juga mengembangkan asesmen kompetensi minimum, yaitu di 3 bidang, yaitu literasi, numerasi, dan karakter. Itu akan menjadi fokus perhatian di dalam POP ini. Begitu Bapak Ali Jaru. Terima kasih banyak, Bruder Martin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Semakin jelas, Bapak Ali Jaru. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ignasi. Ya, terima kasih Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak. Kita lanjutkan untuk termin berikutnya. Kami beri kesempatan untuk penanya selanjutnya adalah Bapak Marihot Sitomorang. Pertanyaannya sebenarnya sudah ada di chat. Bisa saya, Pak? Halo, mendengar nggih? Dari SMP Citra Pak Marihot. 1. Sebentar Ibu. Ya, habis ini Ibu Nandi. Halo. Oke, halo. Baik, Bruder. Halo. Ini pertanyaan dari Bapak Marihot Sitomorang yang pertama. Oh, sudah terkoneksi. Kami persilakan Bapak. Silakan Pak Marihot Sitomorang. Oke, terima kasih Pak Ignatius. Yang mau saya jelaskan, mau tanya di sini, Bruder, adalah yang pertama. Halo? Ya, silakan. Ya. Program pendidikan di Indonesia biasanya dibuat sedemikian rupa dan kita jelas tahu bahwa sumbernya atau landasannya CBSA misalnya dari Amerika, K13 dari beberapa negara Eropa. Mohon maaf diralat kalau ada kekurangan atau kurang paham saya, Bruder. Yang mau saya tanyakan adalah landasan POP kita dari negara mana? Sehingga kalau saya baca kita punya program organisasi penggerak ini menekankan tentang budaya setempat. Yang kedua, apakah budaya setempat yang hendak kita kembangkan ini menjadi hal yang utama harus diketahui oleh tenaga pendidik dan kependidikan. Artinya, andai kata budaya setempat itu yang menjadi peningkatan tentang pembinaan karakter, tentu tenaga pendidik dibina dulu tentang budaya setempat. Artinya ada bekal bagi tenaga pendidik dan pendidikan tentang budaya di mana dia tempat mengajar. Dua pertanyaan ini, Bruder. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Marihot Sitomorang. Langsung saja Bruder Martin untuk bisa ditanggapi dua pertanyaan tersebut. Monggo Bruder. Ya. Jadi pertanyaan Pak Marihot itu tentang POP ini landasannya dari negara mana? Ya. POP ini program yang dicetuskan oleh Menteri Pendidikan kita. Kalau Bapak-Bapak ingin tahu, bisa membuka YouTube, namanya Program Organisasi Penggerak episode 4. Ya. Jadi buka YouTube, lalu cari Program Organisasi Penggerak, ya, episode 4. Di situ dijelaskan oleh Bapak Menteri langsung perlunya
program organisasi penggerak. Jadi Bapak, Ibu, Pater, Buder, Pastor, Suster, silahkan kalau mau mengerti lebih asli ya, aslinya dari Pak Menteri Nadiem Anwar Makarim, itu buka YouTube, ditulis program organisasi penggerak, gitu ya, episode 4. Itu nanti Pak Menteri akan menjelaskan secara panjang lebar tentang pentingnya program organisasi penggerak. Jadi POP ini adalah cetusan dari Pak Menteri karena prihatin, ya, prihatin adanya kualitas pendidikan di Indonesia yang memang belum seperti yang diharapkan. Dan tujuannya POP adalah untuk meningkatkan kompetensi para guru dan tenaga kependidikan, lalu dengan harapan kalau guru dan tenaga kependidikannya itu kompetensinya ditingkatkan, lalu murid-muridnya juga akan nanti kualitasnya menjadi naik. Jadi itu. Lalu yang berikut soal budaya. Budaya ini salah satu pendekatan kita itu karena tadi Pak Mario Situmorang, ini kan konsepnya itu konsep merdeka belajar. Jadi kita diberi kebebasan untuk mencari bentuk yang paling tepat untuk sekolah kita supaya maju. Itu bagaimana? Nah, karena sekolah kita itu situasinya berbeda-beda, karena sekolah kita itu yayasannya berbeda-beda, lingkungannya berbeda-beda, kita mulai dengan menganalisa situasi setempat. Nah, analisa situasi itu antara lain, ini bukan satu-satunya. Ini pendekatannya antara lain lewat budaya. Jadi ini menggunakan pendekatan budaya. Tetapi bisa saja menggunakan pendekatan-pendekatan lain dari yayasan-yayasan yang berbeda-beda. Itu nanti akan dijelaskan pada waktu pelatihan bahwa salah satu pendekatan yang bisa dipakai itu pendekatan budaya. Tetapi bisa saja menggunakan pendekatan lain. Bisa saja yang mulai dengan nilai-nilai. Bisa saja mulai dengan visi dan misi yayasan. Ya, karena yayasan dan yayasan-yayasan Katolik itu dan sekolah-sekolah juga mempunyai visi, mempunyai misi. Dan itu dicantumkan tidak sekedar untuk hiasan kamar, tetapi betul-betul suatu tujuan atau suatu visi, suatu misi yang akan dicapai. Maka bisa mulai dari situ, bisa mulai dari budaya, bisa mulai dari nilai-nilai yang akan dicapai, dan seterusnya. Jadi nanti kalau tim ini mengadakan pendekatan dari budaya, itu adalah suatu contoh, ya, suatu contoh mengembangkan sekolah. Tetapi masing-masing sekolah bisa saja mengadakan pendekatan yang berbeda. Begitu ya. Jadi ini suatu contoh bisa digunakan, tetapi bisa menggunakan pendekatan yang berbeda. Begitu, Bapak Marihot Situmorang. Terima kasih, Bruder Martin. Ya, semakin jelas, Bapak Mario Situmorang ya. Makin jelas, Pak Eko. Ya, tetap semangat, Bapak. Ya, bersama kita bisa. Bisa tidak bisa, harus bisa. Baik, Bruder, Suster, Bapak Ibu, semakin mendekati menjelang siang ini ya, kita semakin semangat ternyata untuk berdiskusi tentang program organisasi penggerak kaitannya dengan Merdeka Belajar. Kita berikan kesempatan untuk closing termin keempat. Ya. Nanti masih kami buka untuk termin kelima. Untuk closing termin keempat ini, kepada Ibu Sabar Sihombing, kami persilahkan untuk bisa menyampaikan pertanyaan. Baik, terima kasih Pak. Kami dari SMP Cinta Raya 1 Pematang Siantar ada 2 pertanyaan yang akan kami ajukan. Yang pertama, tadi sudah disinggung tentang menggali potensi-potensi yang ada pada guru dan siswa.
Jadi tugas sekolah di situ adalah sebagai pendamping sekaligus menggali potensi-potensi yang ada pada guru dan siswa. Hal ini sering sekolah, terutama kami sendiri, mengalami kesulitan karena kadang-kadang siswa itu sering kurang mampu mengenal potensi dirinya. Misalnya, kalau kita tanya, apa potensi yang ada pada dirimu? Dia mengatakan sepak bola. Kita uji bagaimana dia mempraktekkan dan kita lihat di sana ternyata benar bakatnya adalah olahraga. Tetapi pada kenyataan atau perkembangan selanjutnya, justru bukan itu sebenarnya potensi yang ada di dirinya. Pertanyaan kami, apakah Yayasan Pangudi Luhur mungkin punya metode atau alat untuk menjaring potensi siswa yang bisa dibagikan kepada kami peserta ini? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi tentang esensinya untuk merdeka belajar, Pak. Dikatakan bahwa sekolah punya kebebasan untuk memerdekakan anak dalam pembelajaran, dan tadi Bruder sudah menyinggung juga dalam KTSP itu sebenarnya sudah dilakukan. Tetapi pada kenyataannya sekarang bahwa ketika sekolah menyusun kurikulum yang merdeka seperti itu, ternyata struktur kurikulum itu tidak bisa diubah di Dapodik. Justru yang terjadi kalau kita ubah di Dapodik itu tidak valid, seperti itu Pak, pada kenyataannya. Jadi kami mohon pencerahannya tentang ini, di mana esensinya tadi yang kita cerita bahwa merdeka belajar, tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Mungkin itu pertanyaan dari kami Pak, mungkin menyimpang dari apa yang disampaikan oleh Bruder, tapi kami mohon pencerahannya. Yang pertama itu tentang menggali potensi tadi, apakah Yayasan Pangudi Luhur, kita tahu bahwa yayasan ini sudah besar dan terkenal, apakah yayasan ini mungkin punya metode atau alat yang dapat menjaring siswa, mengenal siswa dan juga guru tentang potensi-potensi yang ada di sana yang bisa dibagikan kepada kami peserta ini. Yang kedua, bagaimana kesinkronan esensi merdeka belajar tadi dengan struktur kurikulum yang ada yang notabene tidak bisa diubah di Dapodik, yang itulah kenyataan yang kami hadapi. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Sabar Siombing atas dua pertanyaan yang disampaikan kepada Buder Martin. Kepada Buder Martin untuk bisa memberi tanggapan. Monggo Buder. Baik, terima kasih Bu Sabar Siombing. Yang pertama tentang siswa kadang-kadang kurang mampu mengenal dirinya sendiri ya, meskipun kadang-kadang tadi katakan mengaku pandai sepak bola dan seterusnya, tapi seringkali ternyata hanya sebentar lalu berubah lagi dan seterusnya. Ya. Baik, kalau mau sungguh-sungguh mengenal anak-anak, memang diperlukan beberapa cara, Ibu ya, beberapa cara. Cara yang paling sederhana adalah melalui observasi berkelanjutan namanya ya, namanya observasi berkelanjutan. Observasi berkelanjutan itu tidak hanya dilakukan pada 1 hari atau 2 hari, tetapi diadakan pengamatan yang terus-menerus dalam jangka agak panjang untuk melihat minat siswa dan juga bakat siswa ya. Untuk untuk memastikan bahwa bakat anak itu tertentu bisa juga dilakukan wawancara ya, setelah observasi wawancara bisa dilakukan dengan murid itu sendiri, tetapi bisa juga dilakukan dengan orang tua murid ya, dengan orang tua murid. Ya. Jadi mungkin guru bimbingan konseling atau bimbingan karir, ya, guru bimbingan karir ini memiliki tugas ini. Jadi salah satu tugas guru bimbingan konseling yang ada di sekolah itu
mengadakan observasi tentang bakat dan minat anak dalam jangka waktu yang panjang. Bisa juga dengan wawancara. Wawancara bisa dilakukan dengan anak yang bersangkutan, bisa juga dilakukan dengan orang tuanya, bisa juga dilakukan dengan teman-temannya. Jadi supaya akhirnya dihubungkan antara hasil observasi dengan wawancara. Lalu kemungkinan yang lain yang banyak dilakukan di sekolah kota-kota itu dengan menggunakan tes psikologi, yaitu tes bakat dan tes minat. Ya. Tes bakat dan minat namanya. Tetapi itu hanya bisa dilakukan oleh para psikolog atau lembaga-lembaga psikologi. Itu kalau untuk memastikan. Nah, biasanya kalau di sekolah kota-kota itu tidak masalah karena punya uang untuk bayar tes itu ya. Tetapi kalau untuk di daerah-daerah, di desa-desa seringkali ya memang kesulitan hal-hal seperti ini. Ini untuk memastikan tentang bakat dan minat. Itu pun bisa saja berubah, terutama minat ya, itu bisa saja berubah. Mungkin selama ada di SMP, mungkin bakat minatnya bisa berubah nanti kalau setelah menjadi di SMA, bisa saja. Tapi kalau bakat itu pada umumnya tidak berubah. Tapi minat itu bisa berubah. Ya. Jadi sebenarnya saya punya bakat di bidang seni, tapi saya kurang berminat di bidang seni. Jadi yang ideal itu bakat dan minat itu sama. Saya punya bakat seni, saya berminat seni, maka lalu berkembang bagus sekali. Tetapi ada yang punya bakat seni, tapi saya males. Saya lebih berminat olahraga. Ya, jadi antara bakat dan minat itu berbeda. Itu memang lalu hasilnya tidak optimal. Kalau hasilnya itu mau optimal, antara bakat dan minat itu sejalan. Punya bakat musik, minatnya juga musik, dididik musik, akhirnya berkembang sangat optimal. Ya, itu yang terjadi. Jadi seringkali sebenarnya saya punya bakat tapi tidak berminat. Lalu akhirnya ya setengah-setengah. Setengah-setengah, kurang optimal perkembangan. Itu mengenai siswa yang kurang mengenal potensi. Lalu yang berikut, tentang struktur kurikulum, di Dapodik itu tidak bisa berubah. Padahal konsepnya sudah konsep merdeka belajar. Bapak, Ibu, Bruder, Suster, Pastor, Brother, harap dipahami ya, ini adalah revolusi sistem pendidikan yang sedang terjadi. Ya. Jadi kita sudah berpuluh-puluh tahun menggunakan sistem lama, sistem yang berbeda, dan sekarang ini ada perubahan yang sangat besar dalam sistem pendidikan nasional. Maka perlu banyak sekali penyesuaian-penyesuaian, termasuk Dapodik pun juga nanti perlu disesuaikan kalau konsep merdeka belajar ini diterapkan secara penuh. Ya. Sekarang ini kan masih baru permulaan karena ya baru 2 tahun loh ini menterinya baru mulai tahun 1920 baru mulai ini saja belum bisa berjalan, baru masih apa ya istilahnya itu masih merangkak kita itu jalannya. Jadi banyak sarana-sarana pendukung yang belum diubah, termasuk Dapodik itu masih menggunakan sistem lama. Nah, kalau merdeka belajar ini nanti betul-betul diterapkan secara penuh, ini Dapodik pun juga nanti akan disesuaikan. Tapi sekali lagi, kita ini masih merangkak pada permulaan konsep pelaksanaan konsep merdeka belajar. Maka dari itu banyak hal yang memang masih belum sesuai dengan konsep yang diterapkan oleh Menteri ini. Masih semua perubahan-perubahan, bahkan kurikulum merdeka belajar ini juga masih sedang digarap, belum
belum keluar, ya, sedang digarap oleh Kementerian Pendidikan. Begitu ya, Ibu Sabar Siombing. Ya. Bisa menambah sedikit, Bruder? Silakan. Beberapa kali di sekolah kami dilakukan psikotes seperti yang Bruder maksudkan tadi. Kadang-kadang di situ kita bisa melihat anak minatnya di mana, IQ-nya berapa, tetapi justru kami menemukan tidak sesuai begitu. Sehingga kami sulit. Apakah alat ukurnya yang salah atau testingnya yang bagaimana? Itu maksudnya. Keraguan hati kami terhadap hasil testing itu. Kadang-kadang kita temukan kan IQ-nya 140. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Kita lihat perkembangan si anak. Sampai seperti yang saya utarakan tadi kan, katanya bakatnya di olahraga. Nah, padahal kenyataannya tidak di bidang itu begitu, Bruder. Apakah ada alat ukur atau metode itu? Ya. Baik, Ibu. Memang lembaga tes itu kan banyak sekali ya, banyak sekali lembaga-lembaga tes atau alat-alat tes itu juga modelnya banyak sekali ya. Jangan-jangan yang digunakan itu lembaga-lembaga tes yang tidak berafiliasi atau dengan suatu perguruan tinggi yang memang bonafide gitu ya. Karena banyak lembaga tes yang ya istilahnya ya lebih ke bisnis ya, lebih lembaga tes yang sifatnya bisnis untuk cari uang daripada kualitas ya, Maka tidak semua lembaga tes itu sama bonafidnya, sama kredibilitasnya. Maka kami hanya menyarankan, karena kebetulan saya orang psikologi ya. Saya dosen psikologi ya. Jadi saya tahu lembaga-lembaga yang bonafid dan lembaga-lembaga yang sekedar untuk bisnis dan lain sebagainya itu ada. Maka dari itu kalau memilih lembaga tes ya carilah coba lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan misalnya dengan suatu universitas atau perguruan tinggi yang memang yang bonafid, sehingga karena hasil tes itu juga bisa bermacam-macam ya. Memang ada banyak lembaga yang dulu kami pernah di sekolah-sekolah kami juga kami gunakan, lalu akhirnya hasilnya kok ini diragukan ini hasilnya semuanya. Akhirnya ya kami tinggalkan, lalu kami menggunakan lembaga yang lain yang lebih bonafid. Ini Bu, jadi masalah lembaga tes itu begitu ya. Oke, terima kasih Bruder. Berarti untuk Dapodik mungkin kita masih menunggu pembaharuan sampai sinkron antara Merdeka Belajar dengan data yang valid di Dapodik. Seperti itu ya Bruder ya? Ya, benar. Oke, makasih Bruder. Ya. Jadi sementara belum bisa Dapodik itu nanti itu kita atur sendiri saja di sekolah masing-masing, tidak perlu dimasukkan di Dapodik dulu kalau Dapodiknya belum disesuaikan begitu ya. Ya. Terima kasih Bruder. Ya. Terima kasih Bu Der Martin yang sudah menyampaikan penjelasan berkaitan dengan pertanyaan dari Ibu Sabar Siombing. Semakin jelas ya Ibu ya. Ya, terima kasih Ibu.